Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang penerapan budaya positif di SMA Negeri 2 Banjarmasin. Dengan fasilitator Ibu Dr. Sri Prihartini Yulia, SPD MU, dan pengajar praktik Bapak Johnson Rumapia, SPD. Rancangan tindakan untuk melaksanakan aksi nyata. Latar belakang, budaya positif bertujuan untuk menciptakan iklim pembelajaran yang positif di lingkungan sekolah. Murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Untuk mewujudkan murid dengan karakter profil pelajar Pancasila melalui penerapan budaya positif dengan membentuk keyakinan kelas. Dengan melibatkan murid untuk membentuk keyakinan kelas, murid diharapkan termotivasi secara intrinsik untuk sadar dan bertanggung jawab melaksanakan keyakinan kelas. Bukan sekadar untuk menghindari sebuah hukuman, melainkan paham akan manfaat melaksanakan keyakinan kelas untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Adapun tujuan aksi nyata, yang pertama adalah mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang kedua, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Yang ketiga, terciptanya budaya positif pada murid melalui penerapan keyakinan kelas. Yang keempat, terwujudnya suasana aman dan nyaman di kelas maupun di sekolah. Dan terakhir, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Adapun tolak ukurnya ada dua. Yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan guru pengajar dan murid sesuai dengan nilai Pancasila. Yang kedua, murid mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang dibuat, terjadi perubahan sikap disiplin positif murid kepada guru maupun murid yang lain. Adapun lini masa tindakan yang dilakukan, yang pertama menghadap kepala sekolah untuk minta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru tentang pentingnya pemahaman budaya positif dan keyakinan kelas. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif. Dan yang ketiga, merefleksikan dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Adapun dukungan yang dibutuhkan, yang pertama adalah dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan, yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan di kelasnya masing-masing. Dan terakhir adalah memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah. Langkah pertama adalah menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif, keyakinan kelas di sekolah serta untuk melakukan mendiseminasikan bersama rekan guru. Berikutnya, pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama adalah diskusi bersama tentang peraturan yang ada di sekolah, tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dituju dari peraturan yang dibuat. Yang kedua, rumuskan sikap positif yang disepakati bersama. Tidak terlalu banyak gunakan kalimat positif dan bukan berupa peserta peraturan serta konsekuensinya. Yang ketiga, sosialisasi. Buat poster dan tempelkan pada lokasi yang mudah terlihat dan terbaca, terpantau pelaksanaan dan refleksikan. Berikut ini adalah pengimplementasian konsep inti dalam modul budaya positif di lingkungan kelas, yaitu dengan kegiatan pembentukan keyakinan kelas di kelas 12 D8. Kembali mengingat keyakinan kelas yang kemarin kita susun. Keyakinan kelas yang kemarin itu kesepakatan secara umum. Hari ini kita lebih kepada mengkhususkan kepada bagaimana kalimat-kalimat keyakinan kelas itu disusun. Salah satu contohnya adalah tidak
boleh memakai kata jangan. Tidak boleh memakai tidak boleh kalimat yang negatif. Sebelum kita masuk ke situ dulu, coba kita browsing bersama terkait dengan keyakinan kelas. Coba kita diri kelas. Hal ini akan kita susun berupa kalimat positif. Ibu mintalah absen nomor 1. Kata-kata. Coba browsing apa salah satunya keyakinan kelas contohnya. Untuk berembuk apa saja keyakinan kelas yang mau kita perdalam, yang mau kita yakini bersama untuk kita laksanakan. Beri waktu 5 sampai 10 menit. Silakan berembuk. Baru kita disini. Kami yakini. Tulis. Jangan jawab. Ya. Aduh. Siapa itu? Ganteng banget, Jo. Nah. Sudah? Nah, stop dulu. Secara berdiskusi dengan teman, apa yang menjadi keyakinan kelas kalian? Ini kelas kamu ya. Kamu bisa merefleksi dulu, merefleksi isi hati kamu dan teman yang paling dalam. Apa yang kamu rasakan pada saat menuliskan keyakinan kelas? Hal ini tentu saja tidak mudah bagi kita. Tidak mudahnya bagaimana? Kalau kita menulis, berarti kita harus mengekspresikan. Bila kita mengekspresikan, berarti kita harus melakukan. Manusia adalah tempatnya hilaf, manusia adalah tempatnya salah. Kita bisa salah, bisa hilaf. Disinilah pengaruhnya. Dengan adanya kesepakatan, dengan adanya keyakinan keras ini, maka kita saling mengingatkan. Dengan saling mengingatkan, timbul rasa percaya diri. Bila aku akan ingatlah, ingati. Nanti aku dimarahi guru bisa. Bila aku telat masuk di kantin, gurunya datang, kabari aku supaya aku kada melanggar keyakinan atau aturan. Paham lo nak? Nah, sekarang pertanyaan ibu, kira-kira dari 13 ini yang paling kena di keyakinan kita ini mana saja? Coba. Nomor? 1. Apa nomor 1? Hadir tepat waktu. Ibu pun kena di sini. Bila jam 7, setengah 7 harus turun. Bangun jam setengah 5. Itu ibu pribadi dulu. Bila ada sama orang tua. Anak merokok si kuning. Ini dulu pada sini, si kuning aja. Bila bisa benar ada mau. Si ibu bisa minta, si ibu bisa awal. Si bisa bertekun. Ini dia sebelum ini. Jangan terbuat ini video. Pengakuan adanya rasa damai yang pertama tadi, hadir tepat waktu. Coba rasakan, bila sudah hadir tepat waktu, hilang rasa khawatir. Berarti kita diperlukan kerja habis itu. Baik, kemudian untuk keyakinan kelas, apakah bisa disepakati beberapa saja ini? Bisa. Terima kasih. Selanjutnya kita melaksanakan kegiatan diseminasi di mana menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif bagi kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bimbingan konseling, dan wali kelas serta tenaga pendidikan SMA Negeri 2 Banjarmasin.
Baik, kita mulai Bapak Ibu sekalian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat berkumpul di tempat ini, karena nikmatnya juga kita dapat berkumpul di tempat ini. Dan dalam rangka diseminasi budaya positif yang insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Susana Putri Sisi SPD MPD sebagai perwakilan dari JKP Angkatan 11 Kota Banjarmasin. Tak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memimpin kita dari zaman jahiliyah hingga ke zaman yang terang benderang ini. Perkenalkan, saya Isti Wijaya Stuti yang akan membantu kegiatan pada hari ini selaku moderator. Berikutnya izinkan dulu untuk membacakan surat acara kita pada kegiatan hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah doa, yang ketiga adalah pengumuman diseminasi positif oleh Ibu Susan. Berikutnya adalah ucapan terima kasih dan terakhir adalah penutup. Baik, langsung saja kita bersama-sama membuka kegiatan hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya adalah doa. Untuk doa hari ini berpersilakan kepada Bapak Terades Muhammad Afif Permadi untuk memimpin doa kita hari ini agar kegiatan kita dapat berjalan dengan lancar. Maka pada doa ini dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan rahmat dan karunia-Nya. Mengawali doa pada hari ini sendiri, mari kita sama-sama untuk meminta doa. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukabiru majidah ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi lizzalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Haq, Tuhan yang Maha Benar, pancarkanlah cahaya kebenaran dalam hati kami, pada pendengaran kami, pada penglihatan kami, dan pada lidah kami, pada semua raga kami, agar kami dapat melihat kebenaran adalah benar dan mampu untuk mengikutinya, serta dapat melihat yang salah itu adalah salah dan mampu untuk menjauhnya. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau ridai, bukan jalan-jalan orang yang sesat dan orang-orang yang Engkau murkai. Ya Allah, ya Jalla Tuhan yang Maha Mulia, anugerahkan kepada kami kecerdasan dalam berpikir, kesungguhan dalam berkarya, keikhlasan dalam bekerja, dan kemudahan dalam segala urusan kami. Bukakanlah untuk kami jalan keluar dari segala kesulitan. Ajarkan kepada kami apa yang belum kami ketahui, dan sempurnakan segala kekurangan yang kami miliki, serta penuhilah segala kebutuhan kami. Jadikanlah kami termasuk golongan yang senantiasa ingat kepadamu, selalu mensyukuri nikmat-Mu, dan selalu beribadah dan mengabdikan diri kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Andi untuk
memimpin doa. Kepada Ibu Kijah dan Pak Yudo, dipersilakan untuk di depan mendampingi Bapak Kepala Sekolah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga doa kita semua. Berikutnya adalah sambutan. Untuk sambutan kepada Bapak Haji Biasa SBD Ekiko, bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu bapak yang berbahagia, para kasih, Mas, sarana, narasumber yang saya menyampaikan atau dibutuhkan masyarakat. Asalnya berbahasa yang apresiasi kawan-kawan dan menyampaikan lebih menggemparkan semangat. Alhamdulillah, terima kasih Bapak yang bisa hadir dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan bisa menyemangati semua kegiatan ini sehingga guru penggerak masyarakat. Tapi kalau guru penggerak ini terus saya ini hanya dihadirkan semacam kegiatan kegiatan penguatannya. Jadi ini ada kegiatan sesuatu lebih menguatkan dan khususnya untuk tampil lebih bagus lagi sekaligus memberikan sesuatu baik untuk para bidang kurikulum, bidang sarana prasarana, dan bidang humas. Selain itu juga bidang wakasiswaan dan Bapak Ibu yang bisa berhadir pada hari ini. Kegiatan hari ini tidak bisa terlaksana tanpa kerjasama dari Bapak Ibu semua. Terkhusus untuk pimpinan, dukungan dan supportnya kepada kami CGP SMA 2 Banjarmasin. Jam ini, jadi hari Rabu nanti kita kembali menebalkan pemahaman yang mungkin hari ini masih sama-sama. Hari Rabu bisa lebih memperdalam kembali. Baik, sebelum dimulai acara hari ini, ulun minta kita berdiri sejenak untuk melakukan ice breaking, untuk kemudian kita menjadi pendengar yang baik dan memberi tanggapan. Saya tawarkan kepada forum di sini, adakah lagi yang ingin ditambahkan Bapak Ibu? Wisti, ada masukan menggunakan HP atau apa? Atau cukup? Cukup ya Bapak Ibu, mungkin sudah terwakili. Oh, silakan Bu Fe. Saat ini kita temui di siswa kepada Ibu atau Bapak yang memberikan masukan atau cerita baik tentang disiplin positif sebelum kita. Baik, terima kasih Bu Susana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon izin Bapak Ibu yang ada di sini pada kegiatan ini belum berbicara. Yang pertama terkait masalah disiplin positif. Kalau melihat gambar yang ada di depan, ini kan sudah selalu dilakukan oleh Semada sama di Banjarmasin terkait menyambut anak untuk datang ke sekolah. Nah, yang kedua, biasanya karena ini adalah bagian dari tim kesiswaan, kita coba untuk istilahnya menerapkan aturan-aturan atau pedoman tata hidup siswa yang sudah kita berikan sejak mereka mendaftar ulang menjadi peserta didik. Satu hal yang menjadi cukup menarik bagi saya, terutama tentang diskriminasi budaya positif yang ada di sekolah kita, itu adalah yang memang harus saya garis bawahi. Mungkin ke depan ini menjadi sesuatu yang urgent sekali, karena memang ada sudah peraturan dari kementerian untuk bisa menerima anak-anak ABK. Kemudian
keberadaan yang ada di sini adalah bisa menghargai keberadaan seorang dengan segala kekurangan yang dimilikinya. Kemudian yang terus untuk bisa dikembangkan adalah budaya-budaya seperti yang ada di sendiri adalah tersenyum kepada seorang, berjabat tangan dengan baik itu guru maupun kawan, kemudian lagi berbagi ketika memiliki sesuatu yang merasa lebih, karena kita juga di sini tingkat kepeduliannya cukup tinggi sendiri. Kira-kira itu saja, cuma hal yang lebih urgen untuk bisa pagi tepat waktu datang, dan apabila ada yang terlambat maka akan ditangani gitu. Bahasanya itu bahasa guru penggerak nih, bahasa penanganan, berusaha kalimat positif. Nah, kemudian kemandirian tentunya adalah mereka secara kalau untuk siswa di sekolah itu salah satunya selain daripada takutan terlambat, takutan dihukum. Salah satunya adalah kalau kita sudah sosialisasi ketertiban untuk semua pakaian dan rambut dan sebagainya, pasti kalau kesiswaan di sini udah lihat dari seminggu pertama. Lanjut ice breaking dulu Bapak Ibu. Ini karena di kurikulum merdeka ini harus ada ice breaking Pak. Lalu ice breaking. Kita lanjut ice breaking Bapak Ibu ya. Tetap duduk di tempat saja. Semangat Bapak Uji, semangat Bu Dija, kita senam dulu. Tidak berpanjang lebar, saya ada YouTube terkait kebutuhan dasar manusia yang mau dilimpahkan kepada Bapak Ibu, kepada Bu Isti, dipersilahkan.
sekilas nanti ulun share karena waktu sisa 25 menit Bapak Ibu. Jadi itu adalah kebutuhan dasar yang dimiliki oleh guru dan siswa. Sehingga teori ini tentunya akan melihat bagaimana kebutuhan siswa terkait dengan bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa terima, penguasaan dan kebebasan serta kesenangan. Dari tampilan video, saya bisa juga menarasikan ada studi kasus di situ Bu Isti, di mana Ibu Juleha seorang guru wali kelas 9H sedang bingung menghadapi ulas salah satu muridnya di kelas Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, bagaimana kita menghadapi doni tersebut? Ada beberapa sesuai dengan kebutuhan dasar. Yang pertama adalah alasan Tommy yang pertama untuk bertahan hidup karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang Tommy penuhi adalah bertahan hidup. Kemudian ada juga kasih sayang dan rasa terima. Tommy mau minta diperhatikan oleh temannya. Kemudian yang ketiga adalah dia mempunyai rasa kekuasaan karena temannya jadi takut dengan dia. Dan baik, kita masuk yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Tidak berpanjang lebar, saya ada YouTube terkait kebutuhan dasar manusia yang mau dibahaskan kepada Bapak Ibu, kepada Bu Isti, dipersilahkan. Nah, itu sekilas nanti ulun share karena waktu sisa 25 menit Bapak Ibu. Jadi itu adalah kebutuhan dasar yang dimiliki oleh guru dan siswa. Sehingga teori ini tentunya akan melihat bagaimana kebutuhan siswa terkait dengan bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa terima, penguasaan dan kebebasan serta kesenangan. Dari tampilan video, saya bisa juga menarasikan ada studi kasus di situ Bu Isti, di mana Ibu Juleha seorang guru wali kelas 9H sedang bingung menghadapi ulas salah satu muridnya di kelas Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, bagaimana kita menghadapi doni tersebut? Ada beberapa
sesuai dengan kebutuhan dasar. Yang pertama adalah alasan Tommy yang pertama untuk bertahan hidup karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang Tommy penuhi adalah bertahan hidup. Kemudian ada dua juga kasih sayang dan rasa terima. Tommy mau minta diperhatikan oleh temannya. Kemudian yang ketiga adalah dia mempunyai rasa kekuasaan. Karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebenarnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar kekuasaan. Jadi kemarin ada diskusi kami di Lokakarya bagaimana supaya ia rasa kekuasaannya. Orang seperti itu kalau kita lihat di asesmen diagnostik kita melihat minat dan gayanya itu diberi diberi tugas dan tanggung jawab. Bisa sebagai ketua kelas, atau bisa bagian keamanan, atau bisa bagian, kalau dulu sudah kita laksanakan memenuhi kekuasaannya, kebutuhan dasarnya kekuasaannya itu. Dia minta keinginannya untuk dituruti. Selanjutnya ada yang keempat adalah kebebasan. Bagaimana dia mencoba untuk melakukan kebebasan, dia sebenarnya tidak suka diatur oleh orang tuanya sehingga dia mempunyai rasa kebebasan sehingga dia mau bebas untuk melakukan segala sesuatu. Ini adalah kebutuhannya. Yang terakhir adalah bagaimana dia senang melihat temannya itu yang berekspresi kesal mengambil makanan yang diambilnya dan dia merasa itu lucu sehingga dia merasa senang. Inilah yang terjadi di kita. Di kita ada beberapa murid yang melakukan itu. Kalau dulu tuh istilahnya MPO, minta perhatian orang, tetapi ternyata kalau ditanya secara jujur dia tidak mau melakukan, tapi ada kebutuhan dasar, ada kepuasan tersendiri. Bisa saja kita lihat dia ini punya kepribadian yang beda dari yang pada umumnya. Inilah yang dikatakan Pak Ali tadi, ada ABK itu kita bisa melihat sesuai dengan kebutuhan atau keinginan. Kemudian yang berikutnya adalah poin keempat gitu ya. Ada posisi kontrol. Di sini kita akan menampilkan video bagaimana guru berperan sebagai kontrol. Antara lain adalah sebagai guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Seyogianya kita disuruh menjadi guru sebagai manajer. Untuk lebih jauh kita lihat video YouTube terkait dengan posisi kontrol yang harus kita miliki sebagai guru. Check it out. Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi teman. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana sekolah. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saya. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Itu ada 5 posisi kontrol. Kita masuk ke terakhir aja, nanti linknya akan men-share Bapak Ibu ya. Link guru sebagai manajer ini yang untuk posisi terakhir yang diharapkan oleh pemerintah kita saat ini. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Masya Allah, luar biasa, tepuk tangan dulu. Nah, tahapan terakhir ini adalah tahapan terakhir untuk diseminasi aksi nyata, di mana ini tindakan dari Naren tadi, dulu sebagai posisi manajer, itu adalah materi terakhir dari segitiga restitusi, di mana tadi kita sudah melihat menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan dia untuk melakukan suatu perbuatan yang dirasanya dianggapnya sudah salah.
Nah, itu tentang segitiga restitusi yang mana paparan materi akan Ulun sampaikan nanti untuk DBK dan kesiswaan. Kemudian Ulun ada satu video untuk Ulun mempraktekkan di kelas, mungkin karena tidak pakai skenario yang suara dan tampilannya serta ada testimoni dari siswa. Silakan Bu. Mungkin itu yang terakhir yang dapat kami sampaikan untuk melihat video. Mungkin nanti akan direvisi apabila ada masukan dari Bapak Ibu semua. Ini adalah materi terakhir terkait dengan segitiga restitusi, di mana intinya adalah seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijadikan dengan menerapkan konsep-konsep segitiga ini. Seperti di samping ini, yang pertama adalah tadi kita bahas disiplin positif, kemudian yang kedua adalah motivasi perilaku manusia, yang ketiga adalah keyakinan sekolah, keempat kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Demikian yang dapat Ulun paparkan. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada. Baik Bapak Ibu, kita akan menyaksikan segitiga restitusi yang saya laksanakan di kelas 12A1. Selamat menyaksikan. Terima kasih untuk paparannya hari ini Bu Susana Putraningsi terkait budaya positif yang disampaikan. Mungkin tadi yang paling menarik adalah 5 yang tadi ya, guru tadi ya. Yang terakhir adalah manajer, sebagai manajer. Cuman jujur Bu Susana, mungkin nanti bisakah di apa istilahnya tanda kutip ya? Tadi penjualan kan? Jadi gini Bu Susan, kalau seandainya dari 5 tadi ya, mungkin Ulun dikategorikan sebagai orang yang pertama, guru pertama tadi. Yang menarik itu cuma satu, bagaimana Baik, terima kasih kepada Ibu Susan atas pemaparan yang sangat lengkap tadi. Mungkin karena keterbatasan waktu Bapak Ibu sekalian lah, jadi kita kurang seru nontonnya karena terlalu tergesa-gesa menontonnya. Nanti mungkin akan diberikan link oleh Ibu Susan mengenai video tadi atau Saudara Simas, ada paparan yang belum sempat tersampaikan. Itu sudah terlihat ada beberapa capaian yang dimaui di guru penggerak. Tadi ada di identitas itu ada motivasinya, ada guru berbuat, Bapak Ibu bisa lihat di situ, ada sebagai penghukum. Meskipun berapa persen, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kemudian murid berkata bagaimana caranya saya bisa memperbaiki kesadaran ini dengan segitiga restitusi dan dampak pada murid. Menjawab pertanyaan dari Bu Rena, tentu saja hal ini adalah program kami di sini. Kami harus menggerakkan. Tapi mungkin bisa di-sharing dari Ibu Susan mengenai keadaan real kondisi di lapangan seperti apa. Ini mungkin demikian diseminasi dampak budaya positif. Jawaban dari Ibu Susan, Bu Rahimahlah terkait dengan pertanyaan
pertanyaan Ibu Rahimah tadi mengenai dampak pada murid dan apakah itu akan berjalan 100% ataupun tidak. Mungkin seiring berjalannya waktu nanti dari penerapan yang telah diterapkan oleh Bu Susan tadi mengenai 5 posisi kontrol, lebih tepatnya sebagai manajer, nanti mungkin bisa nih sharing dari Bu Susan mengenai keadaan real kondisi di lapangan seperti apa. Ini mungkin demikian diseminasi dampak budaya positif dari Bu Susan yang telah disampaikan. Begitu, alhamdulillah. Mungkin ada beberapa kekurangan Bapak Ibu lah karena keterbatasan waktu itu tadi, dan semoga Ibu Susan nanti berkenan untuk membagikan materi kepada kita semua. Ini mungkin beralih ke bagian closing atau penutupan. Ulun mohonkan kepada Bapak Fauzi untuk bersedia menutup atau memberikan ya kegiatan kita hari ini. Terima kasih pembicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dan Bapak, Wakil yang kepala sekolah sudah ke bawah dari izin. Wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana yang saya hormati Ibu Kabak Tibu, Kepala Asubak Tibu ya Bu ya, Asubak Tibu, Ibu Ratna Juwita, Ibu Haja Ratna Juwita, saya hormati Pak Ali, Koordinator BK, saya hormati para CGT, Desa Masin dan guru-guru yang bisa berhadir pada kesempatan ini, serta ada mahasiswa yang turut berperan dalam kegiatan ini. Alhamdulillah, saya ucapkan selamat khususan sudah bisa melaksanakan kegiatan diseminasi program guru penggerak di SMA 2 Banjarmasin ini. Saya rasa program ini Bapak Ibu setiap tahun selalu dievaluasi ya, setiap angkatan selalu dievaluasi apa kekurangannya dilaksanakan. Saya tertarik dengan yang disampaikan Bu Rahimah ya. Terusnya saya menantang Bu Rahimah nih, S2 aja Bu Rahimah. Dengan apa yang Bu Rahimah sampaikan tadi itu merupakan antitesis apa semacam ini ya. Bu Rahimah ini Pak Dodi ontologinya dapat, epistemologinya dapat, aksiologi dapat. Ada yang tahu saya jelaskan ya? Ya. Pak Dodi ontologi apa Pak Logi? Realitasnya ada, itu ontologi ya. Itu sering mahasiswa kalau ingin penelitian di SMA 2 Bapak Ibu saya tanya itu. Kalau nggak tahu itu kasihan deh. Ya. Epistemologi itu metodologinya. Kalau aksiologi itu berarti kebermanfaatannya. Ya. Jadi Bapak Ibu, Bu Rahimah sebetulnya sampai dengan modal apa tentang bagaimana tadi ya satu sikap karakter siswa aja agak terlambat dengan dengan suatu treatment apa di SMA 2 itu jadi tesis Bu Rahimah. Sebagai tesis itu bisa sampaikan nanti di mungkin Bu Rahimah nanti mengambil manajemen pendidikan aja Bu Rahimah ya. Manajemen atau ke IPS-nya ya boleh. Ya. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu memang tidak mudah, betul disampaikan Bu Rahimah tadi. Kita ngajar, kita memberikan layanan pendidikan memang satu sisi terkadang dipengaruhi psikologis. Ya. Kalau di rumah lagi banyak masalah, itu hebat banget guru itu jika ngajar dia bisa menyimpan masalah itu seolah I'm fine, tidak ada yang terjadi. Nah itu Bapak Ibu. Tapi kita berupaya. Yang sampaikan khususnya adalah berupaya untuk memberikan layanan ke arah sana. Tentang apa yang terjadi yang kita lakukan di kelas itu adalah sebuah alamiahnya kita, ya alamiah kita. Tapi kita juga berupaya memberikan layanan terbaik sebetulnya pada anak kita. Ya. Terkadang bisa menghukum, terkadang bisa buat rasa bersalah sebagai teman. Cuma pada posisi yang tepat. Cuma saya paham dengan paparan Bu Susan ini adalah yuk kita sama-sama Bapak Ibu mulai pelan-pelan. Saya kadang-kadang Bapak Ibu bisa aja Bapak Ibu nggak bisa nebak kondisi perasaan hati saya seperti apa. Saya berusaha mengajarkan pada anak itu yang terbaik Bapak Ibu ya. Supaya senyum tidak merengut gitu ya. Itulah Bapak Ibu karena saya memahami sekarang itu subjek pendidikannya itu siswa
siswa itu berbeda dengan zaman kita dulu ya. Anak dia misalnya lipat tangan, kalau nggak lagi mereka kinestetiknya tinggi Bapak Ibu sekarang ini ya. Itu juga faktor-faktor yang harus kita terus melaju khususan ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu tujuannya jadi guru penggerak ini bukan ingin jadi keposokoter atau jadi pengawas, enggak, tapi ingin memperbaiki dari diri kita dulu sebetulnya. Nah, sebetulnya dari diri kita menjadi cerminan kawan-kawan di komunitasnya. Ini loh nilai-nilai positif yang bisa kita kembangkan di sebuah lembaga pendidikan ya. Sehingga nanti terciptalah sekolah sehat, sekolah aman, sekolah inklusif ya, sekolah ramah semua ramah ramah dengan semuanya ya, sehingga tercermin mudah-mudahan karena ada memang anak sekarang itu ada yang suka kadang dia terlambat tuh, kadang disengaja memang sengaja ingin ditegur, diperhatikan kadang-kadang ya. Jadi kita perlu treatment kita perlu tahu latar belakang seperti apa ini mestinya. Jadi Bu Rahimah saya sarankan S2 nih Bu Rahimah. Oke, Bu Susana dan kawan-kawan yang melaksanakan program-program silakan lanjutkan. Bagus sekali ya. Dan artian bukan berarti semuanya harus jadi penggerak ya dalam waktu cepat ini, nanti kasihan anak-anak nanti kebanyakan ketinggalan. Itu Bapak Ibu. Oke, itu mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Bermula dari Pak Kepala Sekolah tadi beliau ada sesuatu dan hal harus meninggalkan lebih cepat dari kita semua, dan mengucapkan atas izin Bapak Ibu sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, kegiatan diseminasi budaya positif SMA Negeri Banjarmasin aksi nyata modul 1.4 dari Bu Susana Putri Ningsih SPD MPD secara resmi kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Fauzi atas closing statement yang telah diberikan kepada kita semua. Semoga apa yang kita usahakan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada peserta didik kita menjadi amalan jariah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nggih, ulun selaku moderator memohon maaf apabila ada banyak kesalahan selama ulun memimpin kegiatan hari ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari kemarin tanggal 12 Agustus 2024, saya salah satu guru dari SMA Negeri 2 Banjarmasin telah mendapatkan diseminasi yang dilakukan oleh Ibu Susana Putri Ningsih SPD MPD yang pada saat ini menjadi calon guru penggerak. Pada hari kemarin beliau sudah menyampaikan terkait tentang modul 1.4 yaitu budaya positif. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan diseminasi yang beliau lakukan, saya secara pribadi sebagai rekan sejawat beliau di SMA Negeri 2 Banjarmasin telah mendapatkan berbagai pengetahuan terkait dengan budaya positif. Saya yakin memang budaya positif itu cukup sulit untuk bisa dilakukan oleh kita semuanya. Akan tetapi hal tersebut tidak ada salahnya kalau kita akan terus-menerus melakukan dan memperbaiki diri sebagai selaku guru di sekolah, agar kita bisa menanamkan setiap hal budaya positif terhadap anak-anak kita, peserta didik di sekolah-sekolah. Terima kasih kepada Bu Susan yang telah melakukan diseminasi. Mudah-mudahan hal tersebut bermanfaat bagi kami dan mudah-mudahan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.